Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan atau nationality. Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam berpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara. Contoh, secara hukum merupakan subjek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik. Juga memungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara. Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi kewarganegaraan aktif, seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini muncul mata pelajaran kewarganegaraan atau CIVIC yang diberikan di sekolah-sekolah. Seorang warga negara Indonesia atau disingkat dengan WNI adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau khusus DKI Jakarta, provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik, nomor induk kependudukan atau NIK, apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warganya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Kedudukan warga negara di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip ius sanguinis, mengatur kemungkinan warganya untuk mendapatkan status kewarganegaraan melalui prinsip kelahiran. Sebagai contoh, banyak warga keturunan Cina yang masih berkewarganegaraan Cina ataupun yang memiliki dua kewarganegaraan antara Indonesia dan Cina, tetapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di Indonesia. Terhadap anak-anak mereka ini, sepanjang yang bersangkutan tidak berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari negara asal orang tuanya, dapat saja diterima sebagai warga negara Indonesia karena kelahiran. Kalaupun hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar yang dianut, sekurang-kurangnya terhadap mereka itu dapat dikenakan ketentuan mengenai kewarganegaraan melalui proses registrasi biasa, bukan melalui proses naturalisasi yang mempersamakan kedudukan mereka sebagai orang asing sama sekali. Keturunan mereka ini dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dengan cara registrasi biasa yang prosesnya tentu jauh lebih sederhana daripada proses naturalisasi. Dapat pula terjadi apabila yang bersangkutan karena suatu sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia baik karena kelahiran ataupun sebab-sebab lain, lalu kemudian berkeinginan untuk kembali mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Maka prosesnya seyogianya tidak disamakan dengan seorang warga negara asing yang ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi stateless atau tidak berkewarganegaraan. Tapi pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status dui kewarganegaraan tersebut. Oleh karena itu, di samping pengaturan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi tersebut, juga diperlukan mekanisme lain yang lebih sederhana, yaitu melalui registrasi biasa. Persamaan kedudukan warga negara. Pertama, landasan yang menjamin persamaan kedudukan warga negara.
yaitu yang pertama makna persamaan, saling menghargai dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kedua, jaminan persamaan hidup atau pendekatan kultural. Selanjutnya, terdapat beberapa nilai kultural bangsa Indonesia yang dapat dilestarikan. Yang pertama, nilai religius, kedua, nilai gotong royong, ketiga, nilai ramah tamah, dan keempat, nilai cinta tanah air. Selanjutnya, jaminan persamaan hidup dalam konstitusi negara. Jaminan persamaan hidup warga negara di dalam konstitusi negara adalah yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1. Yang kedua, sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan warga negara. Yang pertama, menghargai dan menghormati kedudukan individu dengan tidak menonjolkan perbedaan yang ada. Kedua, menjaga tali persaudaraan dalam suatu lingkungan. Ketiga, negara menjamin persamaan kedudukan warga negara sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Keempat, tidak memicu konflik yang disebabkan karena terlalu mengagung-agungkan atau membangga-banggakan agama, ras, golongan, pribadi. Kelima, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. Keenam, tidak mengambil hak-hak milik orang lain. Selanjutnya ada Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ius sanguinis, yaitu mengatur warganya untuk mendapatkan status kewarganegaraan berdasarkan prinsip kelahiran. Sebagai contoh, banyak keturunan Cina yang masih berkewarganegaraan Cina yang memiliki kewarganegaraan antara Indonesia dan Cina, tapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan. Terhadap anak-anak mereka ini dapat saja diterima sebagai warga negara Indonesia berdasarkan prinsip kelahirannya. Kalaupun hal ini dianggap tidak sesuai berdasarkan prinsip-prinsip kelahiran, sekurang-kurangnya mereka dapat dikenakan ketentuan melalui ketentuan mengenai kewarganegaraan melalui proses registrasi biasa, bukan melalui proses naturalisasi yang mempersamakan kedudukan mereka sebagai warga asing sama sekali. Sekian, terima kasih.